Setelah menjalani perawatan lantaran percobaan bunuh diri yang ia lakukan, benarkah jika kini kondisi kesehatan komedian Tessy sudah membaik dan siap menjalani pemeriksaan? Lalu siapkah Tessy menanggung hukuman atas penggunaan narkoba jenis syabu-syabu yang ia gunakan? Loh, ketemu lagi. Tadi kan udah di BNN tadi. 2 menit ini kan beda tema nih. Kondisi pelawak Kabul Basuki alias Tessy sampai saat ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur lantaran berusaha ingin melakukan percobaan bunuh diri dengan menenggak cairan pembersih lantai di kamar mandi rumahnya pasca diciduk paksa di sebuah rumah di kawasan Bekasi, Jawa Barat pada 23 Oktober lalu oleh Bareskrim Mabes Polri. Dan akibat aksi nekatnya itu, nyawa Tessy nyaris tak tertolong. Hampir 1 bulan Tessy berjuang melawan maut, kini perlahan kondisinya mulai membaik. Sejumlah rekan-rekannya di Sri Mulat pun bergantian menjenguk dirinya. Dan kemarin giliran pelawak Kadir dan Polo yang membesuk Tessy. Tapi benarkah jika kondisi Tessy sudah bisa berbicara dan mampu mengingat semua peristiwa yang menimpanya? Bahkan selang infus yang selama ini menancap di tubuhnya sudah dilepas. Luka masih ada, dan itu memang butuh proses penyembuhan yang relatif panjang ya Pak ya? Iya. Tadi sempat dicek juga sama Bang Kadir, lihat memang lidahnya juga masih luka, tenggorokannya masih ada luka, jadi ya butuh waktu. Tapi udah tinggal dikit. Udah. Pakai infus, udah Nggak pakai. Sekarang sudah makan cair. Alhamdulillah ya, tadi sebelum dan sesudah dilakukan endoskopi tadi, saya melihat bahwa pada sebelumnya Mas Tessy dalam keadaan baik ya, membaik, artinya sudah sedikit demi sedikit agak pulih. Kemudian tadi selesai endoskopi kira-kira jam 2 ya, jam 1-an ya, 1 lebih, kurang lebih jam 2 itu selesai endoskopi, kemudian masuk ke kamar. Untuk sementara pesan dokter tidak dulu untuk dikunjungi sama tamu maupun rekan-rekan sejawat. So far ya kemarin oke, ya, bisa bicara, kemudian lagi cukup baik ya, kemudian lagi makin membaik dan masih ingat semua apa-apa yang menjadi yang dialami. Membaiknya kondisi pelawak berusia 68 tahun ini kiranya akan memudahkan pihak kepolisian untuk mengungkap alasan mengapa Tessy mengkonsumsi sabu di usianya yang sudah mulai senja. Pasalnya, sejak Tessy menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit, Tessy belum juga diperiksa oleh tim penyidik. Meski dari hasil tes urin, Tessy dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Apa yang membuat kuasa hukum Tessy justru mengajukan permohonan rehabilitasi bagi kliennya itu? Lantas, apakah ini menjadi salah satu cara Tessy untuk bebas dari bayang-bayang jeruji besi? Dan benarkah jika hari ini Tessy akan dipindahkan ke Lido, Jawa Barat guna menjalani rehabilitasi? Ini surat kami yang kami ajukan ke Bareskrim Polri. Ya, kemudian ini ini sudah ditandatangani dan sudah kami sampaikan tadi. Hari ini juga kami kirimkan, dan ini tanda terima dari Bareskrim Mabes Polri. Ya, sebagai lampiran ada surat jaminan juga dari kami sebagai kuasa hukum ya, bahwa klien kita Tessy tentu sangat ya, menghargai dan akan mengikuti proses hukum ini dengan baik. Undang-undang demikian, bahwa penyalahgunaan dan pecandu narkoba itu memang tempatnya untuk direhabilitasi. Penyalahgunaan dan pecandu itu adalah penyakit pesakitan. Jadi kalau kesakitan memang tempatnya nggak di penjara. Orang sakit itu pasti harus diobati. Yang diobatin aja belum tentu sembuh apalagi. Makanya kalau hari ini sembuh tenggorokannya, bisa akan dikirim ke rehabilitasi ke Lido. Permohonan agar Tessy bisa menjalani rehabilitasi ini disambut baik oleh rekan-rekan Tessy di Sri Mulat. Tapi benarkah jika rehabilitasi yang akan dijalani oleh Tessy ini menjadi cara yang paling efektif untuk menyembuhkan kecanduannya dari narkoba? Nanti di sana dia assessment, kecanduannya sudah ringan, berat, atau ringan, sedang, dan berat, tergantung mana.
Itu tadi tim assessment yang menentukan dia berapa lama dan tahap inapkan atau rawat jalan. Nanti tim assessment. Itu juga kalau dari ringan palingnya 3 bulan. Dulu Yoyo juga setahun kan di rehabilitasi di Kalimantan. Tergantung kecanduannya lah. Dengar selenting-selenting, cuman kapannya saya belum tahu karena yang saya dengar kan Mas Desi masih di rumah sakit. Malah baru tahu ini kalau besok udah diberangkatkan rehab ya jam 7 pagi. Ya mudah-mudahan berjalan lancar dan Mas Desi bisa menjalani rehabnya, terus bisa sembuh, bisa kembali lagi ke keluarganya nanti. Korban narkoba itu bukan kriminal, bukan pelaku kriminal yang harus dipenjara, tapi lebih kepada orang sakit yang butuh diobati, ya kan? Nah, kalau orang sakit dibawa ke penjara kan nggak malah sembuh, ntar malah tambah parah, ya kan? Keputusan untuk kapan Mas Desi harus direhab atau kapan Mas Desi harus berangkat ke rehabilitasi, Keputusannya dari dokter sini. Lantaran sering sakit-sakitan, Sarwenda Tan, istri Ruben Onsu, akhirnya memutuskan mengganti namanya menjadi Sarwenda. Lalu mengapa Wenda hanya menambahkan huruf H di belakang namanya? Kisahnya sesaat lagi, hanya di Celeb on Cam. Kisah pilu tengah mewarnai pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda Tan. Bagaimana tidak, harapan Wenda dan Ruben untuk bisa memiliki buah hati selalu kandas di tengah jalan. Lantaran Wenda harus mengalami keguguran beberapa kali. Dan kini di saat Wenda dinyatakan kembali positif hamil, Wenda diharuskan duduk di kursi roda.